Yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored edisi Tim Nasional Indonesia. Jadi teman-teman, video ini dibuat sedikit ngedadak. Harusnya mau bikin AFC, cuman karena World Cup Qualification zona Asia nih libur dulu, minggu depan dilanjut. Dan spesial, kali ini akan membahas mengenai Tim Nasional Indonesia. Sebelumnya, teman-teman, untuk FIFA Match Day bulan ini, Indonesia udah main lawan Chinese Taipei, menang besar 6-0, banyak yang cetak gol, mulai dari Ramadan Sananta, Mark Klok, lalu juga Jordi Amat, dan lain-lain lah. Pokoknya Sandy Walsh juga cetak gol, dan memang lawan yang mudah ya. Kalau kita lihat, berdasarkan matematikanya, Chinese Taipei atau Taiwan ini berada di peringkat 172, sedangkan Indonesia saat ini berada di posisi 118. Seharusnya memang lawan yang dihadapi oleh Indonesia adalah Kuwait, namun Kuwait mengundurkan diri, tidak dapat melanjutkan pertandingan, tidak dapat ya hadir di Indonesia. Dan selanjutnya hari ini pukul 20.30 Indonesia akan menghadapi Lebanon di Gelora Bung Tomo. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya di laga melawan Chinese Taipei kemarin. Beberapa pemain tim nasional dan pemain inti diistirahatkan oleh Patrick Kluivert. Ada Jay Itzes, sang kapten, Kevin Dix, lalu juga Kelvin Verdong, Yance Sayuri, ada juga Ricky Kambuaya, dan Ragnar Loratmangun. Dan sebelumnya juga ada tambahan pemain yang bermain di MLS di LAFC bersama Son Heung-min baru saja bergabung, Adrian Wibowo. Tentunya kita masih menunggu apakah nanti Adrian Wibowo akan masuk DSP oleh Patrick Kluivert. Cuman feeling saya kemungkinan besar ia akan masuk, namun tidak akan sebagai pemain inti. Kemungkinan besar akan turun dari bangku cadangan dan akan mendapatkan debut profesional pertamanya untuk tim nasional Indonesia pada nanti malam di Gelora Bung Tomo melawan Lebanon. Satu lagi yang ingin kita bahas, yang pertama adalah formasi yang digunakan oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert yang awal-awal menangani tim nasional Indonesia masih menggunakan formasi warisan dari Sintayong 3-4-3. Kini perlahan merubah skemanya, mengubah formasinya, mengubah taktiknya. Dan Patrick Kluivert melakukan eksperimen dan eh, lawan yang tepat melakukan eksperimen itu Chinese Taipei karena dari segi kekuatan Indonesia jauh lebih unggul, sehingga di situ Indonesia dapat melakukan beberapa eksperimen lah. Seperti dari formasinya, lalu juga pemain-pemain yang ingin dicoba. Dan kemarin ada beberapa pemain yang mendapatkan 6 menit bermain sejak awal di bawah Patrick Kluivert. Di antaranya adalah Yance Sayuri atau Yakob. Ya, kalau apa? Yakob Sayuri sebagai bek kanan. Lalu juga ada Mark Klok yang bermain sejak menit awal, berduet di lini tengah bersama Nathan Chuaon. Dan juga front three depannya di sini ada Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Beckham Putra ditopang oleh Eliano Reinders. Dan feeling saya ini pemain yang tampil sebagai starting line up di laga melawan Chinese Taipei ini kemungkinan besar ya, bukan berarti tidak ini tidak akan bermain sejak menit awal kecuali Rizky Ridho menurut saya dan Emiliano Audero. So far kayak semuanya bermain bagus, bermain baik, namun pemain-pemain yang diistirahatkan oleh Peter Kluivert akan diturunkan melawan Lebanon. Mengapa? Karena ini laga melawan Lebanon ini cukup krusial. Tim yang berasal dari Timur Tengah ini menjadi ajang latihan bagi eh, tim nasional Indonesia sebelum nantinya menghadapi Arab Saudi dan juga Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Agak berat, agak berat. Dan ada beberapa hal yang akan menjadi catatan juga yang menarik untuk diikuti. Mungkin beberapa jam sebelum pertandingan dimulai akan keluar adalah DSP, daftar susunan pemain. Karena
Kemarin ada 6 pemain yang diistirahatkan oleh Sintayong dan kemungkinan besar menurut saya ada 5 pemain yang harus berkorban di match day pertama. Tentunya untuk mengisi posisi dari Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, dan Ragnar Ratmangun serta Adrian Wibowo. Total ada 5. Atau mungkin nantinya seperti nama-nama seperti Ricky Kambuaya dan juga Yance Sayuri akan dimasukkan. Namun menurut saya kemungkinan besar tidak akan ya. Yang akan dimasukkan kembali ke DSP oleh Sintayong adalah Sintayong lagi Patrick Kluivert adalah Jay Itzes, Kevin Dix, lalu juga Calvin Verdong, Ragnar Ratbangun dan juga Adrian Wibowo. Ini menarik. Siapa saja nama yang akan dicoret? Ada beberapa spekulasi di portal media berita dan fans-fans memiliki apa ya bisa dibilang prediksinya masing-masing. Di antaranya nama seperti Jordi Amat kemungkinan akan dicoret. Lalu juga Shane Patinama. Ada juga nama dari Lily Pali dan juga Egy Maulana Fikri. Kita lihat di match day kedua, pokoknya laga kedua di FIFA Match Day bulan September ini menjadi ajang bagi nama-nama baru yang membela tim nasional Indonesia, di antaranya ada Mauro Zylstra yang tampil cukup apik sebenarnya di laga melawan Chinese Taipei, lalu juga ada Mileno Jonathans yang memiliki banyak peluang namun sayang belum membuahkan gol. Dan laga melawan Lebanon tentunya akan menjadi pembuktian bagi nama-nama tersebut. Dan juga masih ada satu nama lain di antaranya Adrian Wibowo. Apakah akan debut atau mungkin starter? Kita tunggu saja. Prediksi saya, Indonesia kemungkinan besar akan menang. Dilihat dari skuad Indonesia yang ada, tentunya tidak akan sulit untuk mengalahkan Lebanon. Cukup kuat, cukup tangguh. Dan prediksi dari saya sendiri, Indonesia akan kembali memainkan formasi 4-2-3-1, di mana posisi penjaga gawang sudah pasti akan diisi oleh Emil Laudero. Prediksi saya di posisi bek kanan ini akan diisi oleh Kevin Dix. Di lini pertahanan, di bek tengah, saya mengira akan diisi oleh Rizky Ridho dan juga Jay Itzes yang duet di lini tengah. Di bek kiri, Calvin Verdong akan mengisi posisi bek kiri. Bek yang baru saja pindah dari Nick Nijmegen ke Lille ini akan memberikan tentunya akan menjadi posisi krusial di bek sayap bersama Kevin Dix. Di tengah, saya memprediksi di posisi apa ya, double pivot, CDM, kemungkinan Tom Hai dan Joy Pelupesi akan main. Namun Mark Klok dan Nathan Chuaon juga berpotensi mengisi posisi tersebut. Namun Mark Klok lagi, Tom Haye dan Joy Pelupesi kemungkinan yang akan mengisi posisi tengah berdasarkan prediksi saya. Di front three untuk formasi 4-3-1 di sayap kanan saya mengisi oleh akan diisi prediksi saya akan diisi oleh Miliano Jonathans, dan di posisi kiri ini akan diisi oleh Ragnar Oratmangun, dan di tengah prediksi saya ini akan diisi oleh pemain kelahiran Indonesia ya, pemain lokal ya, antara Beckham Putra ataupun Marcelino. Cuman prediksi saya Beckham Putra akan bermain di sejak menit awal. Dilihat dari performanya melawan Chinese Taipei cukup baik, cukup oke. Dan posisi striker kemungkinan besar Ramadan Sananta tidak akan bermain sebagai starter seperti lawan Chinese Taipei, dan yang akan mengisi posisi starter adalah Mauro Zylstra. Jadi untuk 4-2-3-1, penjaga gawang Audero, kanan Dix, kiri Verdong, tengah Itzes dan juga Rido. Di posisi tengah ada Haye dan juga Pelupesi. Front three, Miliano, Ragnar dan juga Beckham. Striker adalah Mauro Zylstra. Tentunya ini debatable dan sangat mungkin bisa berbeda dengan pilihan dari Patrick Kluivert. Dan menurut saya eh, formasi yang Indonesia gunakan saat melawan Lebanon ini kemungkinan besar akan digunakan saat
World Cup Qualification ronde keempat melawan Irak dan juga Saudi Arabia. Dan persaingan Indonesia untuk mengisi 26 tim nantinya kan untuk pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 ini ada 26 ya. Total skuadnya akan sangat berat, akan sangat gemuk, akan sangat sulit mengingat beberapa nama-nama baru ini sudah bergabung seperti ada Adrian Wibowo, Mileno Jonathan, Mauro Zylstra, dan ini akan menarik untuk ditunggu masih ada waktu sampai 1 tahun ke depan siapa saja pemain yang akan membela Indonesia kalau misalnya lolos dan ya yang paling realistis di depan mata ya laga melawan Saudi Arabia dan juga melawan Irak tentunya harus dimenangkan agar kita bisa lolos langsung ke World Cup 2026. Ya nggak banyak sih yang bisa dibahas. Lawan Lebanon kemungkinan besar akan menang. Ini akan menjadi pakem bagaimana Patrick Kluivert menyempurnakan formasi dan taktik timnya sebelum melawan Irak dan juga Saudi Arabia. Tentunya besar harapan kita agar Indonesia ini bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mengingat skuad Indonesia ini sudah jauh lebih kuat, sangat kuat dibandingkan 5 tahun ke belakang kalau boleh saya bilang. Dan tempat kita seharusnya di World Cup 2026. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal lain seperti Piala Asia 2027, namun hadiah di depan mata, prize yang harus kita kejar saat ini adalah lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ya, sekian saja Forza Indonesia. Semoga berhasil melawan Lebanon dan lolos ke World Cup 2026. Ciao.